Three, two, one. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nisa Andini dengan NPM 20153121 akan mempresentasikan hasil resume materi pertemuan 1 dengan 7. Materi 1, bagian kewirausahaan. Kewirausahaan adalah sebuah proses menciptakan sesuatu agar dapat bernilai tambah dalam ekonomi. Secara etimologi, kewirausahaan terdiri dari kata wira dan usaha. Menurut Kamus Bahasa Besar Indonesia, wirausaha adalah orang yang pandai atau berbakat mengenali produk baru, menentukan cara produksi baru, menyusun operasi untuk mengadakan produk baru, mengatur permodalan operasinya, serta memasarkannya. Yang kedua ada hakikat kewirausahaan. Ada 6 hakikat penting kewirausahaan sebagai berikut. Suryana tahun 2003 halaman 13. Yang pertama ada kewirausahaan adalah suatu nilai yang diwujudkan dalam perilaku yang dijadikan dasar sumber daya, tenaga penggerak, tujuan, siasat, kiat, proses, dan hasil bisnis. Achat Sanusi 1994. Yang kedua ada kewirausahaan adalah suatu kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda. Drucker 1959. Yang ketiga ada kewirausahaan adalah suatu proses penerapan kreativitas dan inovasi dalam memecahkan persoalan dan menemukan peluang untuk memperbaiki kehidupan. Zimmerer tahun 1996. Yang keempat, kewirausahaan adalah suatu nilai yang diperlukan untuk memulai suatu usaha dan perkembangan usaha. Soeharto Prawiro tahun 1997. Yang kelima, ada kewirausahaan adalah suatu proses dalam mengerjakan sesuatu yang baru dan sesuatu yang berbeda yang bermanfaat memberi nilai lebih. Yang keenam, ada kewirausahaan adalah usaha menciptakan nilai tambah dengan jalan mengkombinasikan sumber-sumber melalui cara-cara baru dan berbeda untuk memenangkan persaingan. Nilai tambah tersebut dapat diciptakan dengan cara mengembangkan teknologi baru, menemukan pengetahuan baru, menemukan cara baru untuk menghasilkan barang dan jasa yang baru yang lebih efisien, memperbaiki produk dan jasa yang sudah ada, dan menemukan cara baru untuk memberikan kepuasan baru kepada konsumen. Selanjutnya ada konsep dasar kewirausahaan. Konsep dasar kewirausahaan merupakan titik awal dalam memulai suatu usaha dan juga menentukan berhasil tidaknya usaha yang dirintis. Selain itu, dengan berwirausaha, seseorang akan berusaha mandiri, kreatif, dan inovatif agar usahanya dapat diterima di masyarakat. Selanjutnya ada karakteristik wirausahaan. Yang pertama, motif berprestasi tinggi. Yang kedua, selalu berperspektif. Yang ketiga, memiliki kreativitas tinggi. Yang keempat, memiliki perilaku aktif. Yang kedua, komitmen dalam pekerjaan, memiliki etos kerja dan tanggung jawab. Yang keenam, ada mandiri atau tidak keuntungan. Yang ketujuh, berani mengambil resiko. Kedelapan, selalu mencari peluang. Yang kesembilan, memiliki jiwa kepemimpinan. Dan yang kesepuluh, memiliki kemampuan manajerial. Selanjutnya, ada ciri-ciri wirausaha. Yang pertama, percaya diri. Yang kedua, berani mengambil resiko. Yang ketiga, kepemimpinan. Yang keempat, berorientasi masa depan. Yang kelima, ada kreatif, inovatif. Yang keenam, memiliki tenaga dalam. Yang ketujuh adalah jujur. Selanjutnya, materi kedua yaitu merintis usaha baru dan model pengembangannya. Di sini ada cara memulai usaha baru. Menurut Suryana, tahun 2006, halaman 100, ada 3 cara yang dapat dilakukan untuk memulai usaha baru, yaitu merintis usaha baru. Yang pertama, merintis usaha baru, starting, yaitu membentuk dan mendirikan usaha baru dengan menggunakan model, ide, organisasi, dan manajemen yang dapat dirancang sendiri. Yang kedua adalah membeli perusahaan orang lain atau buying, yaitu dengan membeli perusahaan yang telah didirikan atau dirintis dan diorganisir oleh orang lain dengan nama dan organisasi yang sudah ada.
Selanjutnya ada kerjasama manajemen atau franchising, yaitu kerjasama antara wirausaha dengan perusahaan besar dalam mengadakan persetujuan jual beli hak monopoli untuk menyelenggarakan usaha atau waralaba. Selanjutnya ada merintis usaha baru. Ada 4 langkah strategis yang diusulkan Franchise tahun 2011 halaman 233 untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan memilih sebuah peluang bisnis, yakni yang pertama ada mengidentifikasi kebutuhan dan keinginan konsumen. Yang kedua memindai atau scanning atau menyaring lingkungan, mengevaluasi individu dan masyarakat secara umum. Yang ketiga adalah meneliti secara cermat peluang-peluang bisnis yang muncul. Yang keempat ada memilih salah satu peluang dan mempersiapkan sebuah rencana usaha. Selanjutnya ada hal yang harus diperhatikan dalam merintis usaha baru. Yang pertama ada bidang dan jenis usaha yang dimasuki. Yang kedua ada bentuk usaha dan kepemilikan yang akan dipilih. Yang ketiga, tempat usaha yang akan dipilih. Yang keempat, organisasi usaha yang akan digunakan. Yang kelima, jaminan usaha yang mungkin diperoleh. Yang ketujuh, ada lingkungan usaha. Selanjutnya, membeli perusahaan yang sudah didirikan. Yang pertama, alasan seseorang membeli perusahaan yang sudah ada. Yang pertama ada resiko lebih rendah, yang kedua lebih mudah, yang ketiga memiliki peluang untuk membeli dengan harga yang ditawar. Yang kedua ada permasalahan dalam membeli perusahaan yang sudah didirikan. Yang pertama masalah eksternal, yaitu masalah yang ada di luar perusahaan seperti lingkungan, misalnya banyaknya pesaing dan ukuran peluang besar pasar. Yang kedua, masalah internal, yaitu masalah-masalah yang ada dalam perusahaan, misalnya image atau reputasi perusahaan. Selanjutnya ada franchising. Franchising adalah suatu kerja sama antara entrepreneur atau franchise dengan perusahaan besar franchisor dalam mengadakan persetujuan jual beli hak monopoli untuk menyelenggarakan usaha secara sederhana. Model usaha ini dapat digambarkan sebagai kerjasama manajemen untuk menjalankan perusahaan cabang atau penyalur. Inti dari franchising adalah memberi hak monopoli untuk menyelenggarakan usaha dari perusahaan. Induk franchisor adalah perusahaan induk, yaitu perusahaan yang memberi lisensi, sedangkan franchise adalah perusahaan pembeli lisensi atau penyalur atau dealer. Selanjutnya materi ketiga yaitu manajemen dan organisasi dalam mencapai tujuan yang berorientasi laba. Yang pertama organisasi. Pengertian organisasi. Organisasi adalah sebuah wadah untuk sekumpulan orang yang bekerja sama secara rasional serta sistematis yang terpimpin atau terkendali untuk mencapai tujuan tertentu memanfaatkan sumber daya yang ada di dalamnya. Selanjutnya tujuan umum organisasi. Yang pertama, mencapai atau merealisasikan keinginan atau cita-cita bersama dari tiap anggota organisasi, mendapat keuntungan dan penghasilan bersama-sama. Yang kedua, mengatasi terbatasnya kemandirian dan kemampuan pribadi untuk mencapai tujuan bersama. Yang ketiga, mendapat pengakuan dan penghargaan bagi anggotanya, mendapatkan pengalaman dan interaksi dengan anggota lain. Yang keempat, memperoleh hasil akhir pada waktu yang ditentukan. Selanjutnya manajemen. Pengertian manajemen. Sebuah proses yang dilakukan seseorang dalam mengatur kegiatan yang dikerjakan individu atau kelompok. Sistem atau manajemen harus dilakukan untuk memenuhi target yang akan dicapai oleh individu atau kelompok tersebut dalam sebuah kerjasama yang mengoptimalkan sumber daya yang ada. Selanjutnya ada fungsi manajemen, yang pertama perencanaan, yang kedua pengorganisasian, yang ketiga staffing, yang keempat pengkoordinasian, yang kelima ada pengawasan. Selanjutnya manajemen organisasi. Organisasi akan berjalan dengan baik jika manajemennya tepat. Hal ini bisa disebut sebagai manajemen organisasi. Hampir seluruh perusahaan membutuhkan manajemen organisasi yang baik. Jika manajemennya baik, maka kemungkinan besar tujuan perusahaan bisa tercapai. Pengertian laba. Memiliki dari sudut pandang ilmu ekonomi murni, definisi laba adalah peningkatan kekayaan seseorang investor sebagai hasil dari penanaman modal serta dikurangi biaya-biaya terkait penanaman modal tersebut. Namun,
Jika melihat dari sudut pandang akuntansi, laba merupakan selisih harga penjualan yang dia produksi. Manfaat laba. Manfaat laba adalah sebagai pemberi informasi untuk memprediksi dividen, sebagai alat ukur keberhasilan manajemen dan dasar untuk mengembalikan keputusan, sebagai dasar penentuan besarnya pajak, serta sebagai tolak ukur dalam pembagian bonus dan kompensasi. Selanjutnya materi keempat, konsep dasar dan batas-batas sistem pengendalian manajemen. Yang pertama, konsep dasar pengendalian usaha. Sistem pengendalian manajemen adalah suatu sistem yang dipergunakan manajemen untuk mengendalikan organisasi agar tujuan organisasi dapat tercapai. Sistem pengendalian manajemen berbeda dengan pengendalian sederhana. Proses pengendalian yang dipergunakan manajemen menggunakan elemen dasar pengendalian, yaitu detektor, asesor, efektor, dan communication network. Detektor melaporkan apa yang sedang terjadi di organisasi. Asesor membandingkan antara apa yang terjadi atau aktual dengan standar. Efektor melakukan tindakan jika ada perbedaan antara apa yang terjadi atau aktual dengan apa yang diharapkan standar. Selanjutnya ada batas-batas pengendalian manajemen. Yang pertama, formulasi. Formulasi strategi adalah proses menentukan tujuan organisasi dan strategi untuk mencapai tujuan tersebut. Tujuan atau goal adalah apa yang hendak dicapai oleh seluruh organisasi, sedangkan strategi menjelaskan langkah spesifik untuk mencapai tujuan dalam kurun waktu tertentu. Yang kedua ada pengendalian manajemen. Yang pertama ada kegiatan pengendalian, keselarasan tujuan. Yang ketiga perangkat penerapan strategi. Yang keempat tekanan finansial dan non-finansial. Yang kelima bantuan dalam mengembangkan strategi baru. Yang keenam ada formulasi strategi versus pengendalian manajemen. Yang selanjutnya ada pengendalian tugas. Pengendalian tugas adalah proses untuk memastikan bahwa tugas yang spesifik dilaksanakan secara efektif dan efisien. Pengendalian tugas berorientasi pada transaksional tersebut melibatkan kinerja dari perusahaan individu sesuai dengan aturan yang ditetapkan dalam proses pengendalian manajemen. Selanjutnya ada perumusan strategi. Perumusan strategi merupakan proses memutuskan tujuan organisasi dengan strategi untuk mencapai tujuan. Tujuan itu tidak memiliki jangka waktu di mana tujuan tersebut akan tetap ada sampai tujuan tersebut diubah. Strategi menetapkan secara umum arah tujuan penggerakan organisasi yang diinginkan oleh manajer senior. Selanjutnya materi kelima, yaitu perilaku dalam organisasi, faktor yang mempengaruhi keselarasan. Yang pertama, perilaku dalam organisasi. Perilaku organisasi dalam suatu bidang terapan yang mempelajari tingkah laku atau perilaku manusia dalam organisasi, mulai kapasitasnya sebagai individu atau anggota kelompok hingga hubungan yang relevan dengan organisasi. Dalam bukunya yang berjudul Teori Perilaku Organisasi tahun 2021, Marisi Butar-Butar dan DKK mendefinisikan perilaku organisasi sebagai studi yang berkaitan dengan perilaku individu dalam kelompok atau organisasi tertentu, yang menunjukkan pengaruh antara individu dengan organisasi maupun sebaliknya. Sederhananya, perilaku organisasi merupakan ilmu yang mengkaji bagaimana perilaku dan hubungan para anggota organisasi sebagai upaya mencapai tujuan yang diinginkan. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi keselarasan tujuan organisasi. Yang pertama, faktor eksternal. Faktor eksternal adalah norma-norma mengenai perilaku yang diharapkan dalam masyarakat, di mana organisasi menjadi bagiannya. Yang kedua ada faktor internal, yang pertama budaya, yang kedua gaya manajemen, yang ketiga organisasi informal, dan yang keempat persepsi dan komunikasi. Selanjutnya ada sistem pengendalian formal. Yang pertama, aturan-aturan. Istilah aturan-aturan sebagai seperangkat tulisan yang memuat semua jenis instruksi dan pengendalian.
Termasuk di dalamnya adalah instruksi-instruksi jabatan, pembagian kerja, beberapa jenis aturan bisa dilihat di bawah ini. Yang pertama, pengendalian fisik, yang kedua manual, yang ketiga pengamanan sistem, yang keempat sistem pengendalian tugas. Selanjutnya, proses kendali secara formal. Suatu perencanaan strategis akan melaksanakan tujuan dan strategi organisasi. Seluruh informasi yang tersedia dipergunakan untuk membuat rencana ini. Selanjutnya ada jenis-jenis organisasi. Yang pertama, struktur fungsional. Di dalamnya setiap manajer bertanggung jawab atas fungsi-fungsi yang terspesialisasi seperti produksi atau pemasaran. Yang kedua ada struktur unit bisnis. Di dalamnya para unit manajer bertanggung jawab atas aktivitas dari masing-masing unit. Dan unit bisnis berfungsi sebagai bagian independen dari perusahaan. Yang ketiga ada struktur matriks. Di dalamnya unit-unit fungsional memiliki tanggung jawab ganda. Selanjutnya ada fungsi-fungsi pengendalian manajemen. Yang pertama, melakukan perencanaan yang tepat untuk sebuah perusahaan. Yang kedua, melakukan koordinasi yang tepat antar bagian. Yang ketiga, melakukan proses komunikasi informasi yang baik. Yang keempat, mengambil sebuah keputusan akan suatu hal. Yang kelima, ada memotivasi pekerja atau sumber daya manusia yang bekerja di sebuah perusahaan agar memiliki perilaku atau nilai dan norma yang sesuai terhadap tujuan perusahaan. Yang kedua, melakukan kendali akan segala hal yang terjadi di sebuah perusahaan. Yang ketujuh, menilai kinerja sumber daya yang ada di dalam perusahaan. Yang ke-8, meningkatkan sistem akuntabilitas sebuah perusahaan. Yang ke-9, ada merangsang serta membangkitkan rasa patuh terhadap aturan operasional yang berlaku. Yang ke-10, ada melakukan perlindungan terhadap segala aset yang ada di sebuah perusahaan. Yang ke-11, mengelola segala kegiatan yang terjadi pada sebuah perusahaan sehingga pelaksanaannya efisien dan efektif. Selanjutnya materi 6 yaitu pusat pertanggungjawaban. Pusat pertanggungjawaban merupakan organisasi yang dipimpin oleh seorang manajer yang bertanggung jawab terhadap aktivitas yang dilakukan. Perusahaan pada dasarnya merupakan sekumpulan pusat-pusat tanggung jawab yang masing-masing diwakili oleh sebuah kontak. Dalam bahan organisasi, pusat-pusat tanggung jawab tersebut selanjutnya membentuk suatu hierarki. Pada tingkat terendah adalah pusat untuk seksi-seksi, pergeseran kerja, dan unit organisasi kecil lainnya. Karakteristik utama pusat pertanggungjawaban adalah memfokuskan pada pusat-pusat pertanggungjawaban setiap kegiatan yang dilakukan dengan memberikan laporan aktual mengenai kegiatannya. Dan dasar yang digunakan untuk menilai pelaksanaan dari masing-masing pusat pertanggungjawaban tersebut adalah melalui anggaran. Selanjutnya ada jenis-jenis pusat pertanggungjawaban. Yang pertama pusat pendapatan, yang kedua pusat beban, yang ketiga pusat beban kebijakan, yang keempat pusat administratif dan pendukung, yang kelima pusat penelitian pengembangan, yang keenam ada pusat pemasaran. Terima kasih. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.